Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah manajemen strategik di sesi yang ke-13. Sesi ke-13, Bapak akan membahas mengenai anggaran perusahaan. Ya, anggaran perusahaan. Diharapkan di sesi ini tuh kita dapat memahami proses anggaran perusahaan, lalu kita dapat memahami SOP, standar operasional prosedur perusahaan, lalu memahami implementasi anggaran, dan standar operasional perusahaan kerja perusahaan. Ini sesi manajemen strategik ya secara umum dari mulai pertemuan 1, pendahuluan, pertemuan 2 perencanaan strategi, pertemuan ketiga kita ngebahas CSR, etika bisnis, pertemuan keempat visi dan misi perusahaan, pertemuan kelima lingkungan internal, pertemuan keenam lingkungan eksternal. Nah, UTS itu kita sampai analisis SWOT. So, UTS ke sana ngebahas BCG matrix, lalu ngebahas GM diagram atau matrix internal eksternal. Sesi 12 yang barusan Bapak bahas. Program kerja yang ke-13 anggaran dan prosedur. Ya, lalu ke-14 ada evaluasi strategi. Di rumah Bapak lagi azan, mohon ditunggu sebentar ya. Alhamdulillah baru selesai. Nah,
pengertian dari anggaran. Anggaran merupakan alat pengawasan, ya, alat pengawasan di bidang keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non-laba. Penyusunan anggaran merupakan alat yang dipakai untuk membantu aktivitas kegiatan agar lebih terarah. Nah, di dalam anggaran ada yang namanya program kerja, ya, dari alat tadi, terus pekerjaannya apa saja, usulan anggarannya berapa, ini negosiasi itu biasanya berkenaan dengan putusan anggaran atau persetujuan anggaran. Ya, karena tidak selalu apa yang kita sampaikan, ya, jumlah anggaran tersebut itu disetujui atau tidak, mungkin oleh ketua yayasan atau direktur sama atasan kita, ya. Makanya jangan terlalu percaya diri kalau kita buat usulan anggaran dengan biaya yang kita harapkan, gitu. Masih ada ceker maker signer gitu. Ya, masih ada atasan yang mengecek kondisi secara nyata. Nah, atau merevisi anggaran tersebut. Tujuan penyusunan anggaran memaksa manajer membuat rencana kerja. Ya, kan jadi lebih terarah karena mempunyai rencana kerja dengan anggaran sekian. Tolak ukur mengevaluasi kinerja, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara manajer, ya, ini sangat penting nih, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar manajer agar tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Ya, bayangkan kalau tidak ada komunikasi antar manajer, ya, atau gap-gapan, ya, mungkin di dalam dunia kerja, ya, biasanya kan suka ada yang dominan gitu, dominan terhadap atasan, sedikit-sedikit menghadap atasan, laporan gitu. Kan tipikal orang berbeda-beda, ya. Ada yang pasif, manajer tapi pasif. Ada yang fokus bekerja tanpa berpolitik. Ada yang berpolitik sambil bekerja. Ya, nah itu tuh harus kita baca, kita pahami situasinya, gitu. Membantu pengambilan keputusan. Itulah tujuan dari penyusunan anggaran. Unsur-unsur anggaran ada rencana, ya, rencana kegiatan, ini tuh. Lalu seluruh kegiatan perusahaan, ya, semuanya jangan sampai ada terlewat. Seluruh kegiatan perusahaan jangan sampai yang tidak ada anggarannya. Berarti kan buang-buang tenaga, gitu. Anggarannya nggak ada. Dinyatakan dalam unit moneter jangka waktu tertentu yang akan datang. Ya, dilihat kira-kira ke depan tuh nilai tukar rupiah gimana misalnya. Itu tuh sebagai mitigasi resiko bagi manajer membuat anggaran kegiatan. Proses pembuatan anggaran ada yang otoriter, ya. Otoriter tuh top down, dari atas ke bawah.
Jadi yang misalnya yang menentukan anggarannya langsung oleh direksi, ya, dengan nominal sekian, terus kegiatannya apa saja harus terselesaikan, akuisisi nasabah misalnya harus berapa banyak, ya, perolehan laba misalnya harus berapa banyak. Biasanya kalau otoriter tuh biaya sedikit, tapi pengennya labanya luar biasa gitu. Top down-nya dari atas ke bawah. Nah, lalu ada demokrasi. Demokrasi dari bottom up. Biasanya usulan dari bawah. Ya, mungkin biasanya serikat pekerja. Ya, ada rapat internal dari serikat pekerja, kira-kira kegiatan kita atau target perusahaan apa aja, ya di-list semuanya, setiap kegiatan memerlukan anggaran berapa, di-list gitu, baru disampaikan ke atasan. Ya, kembali lagi kan, yang sesi sebelumnya kan tadi tetap ada revisi mungkin dari atasan, revisi anggaran ya. Meskipun udah serikat pekerja membuat formulasi yang sangat baik mungkin, tapi tetap ada lagi penyetuju ya di atasan. Ada juga proses pembuatan anggaran campur antara top down dan bottom up. Ya, ini mencari solusi terbaik dari anggaran yang akan kita buat. Ya, misalnya dari atasannya, dari direksi, ada anggaran segini, tapi dari bawah serikat pekerja ada anggaran segini, selisihnya berapa, mungkin dicari jalan keluarnya. Ya, apa mau diambil tengah-tengahnya, atau nego terus sampai disetujui, anggarannya di-up lagi, atau malah di top down dipangkas. Ya, ini perlu negosiasi yang handal ya, yang cukup benar-benar berpolitik. Manfaat struktur organisasi, manfaat struktur organisasi kayaknya sesi yang barusan, sesi 12. Nah, standar operasional prosedur. Oke. Ya, dari anggaran tadi larinya ke struktur organisasi. Kan yang membuatnya struktur organisasi ya. Membuat job description karyawan menjadi lebih jelas, koordinasi dan pembagian wewenang, serta tanggung jawab menjadi lebih jelas. Mengurangi konflik internal dan perusahaan, meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan karena adanya jenjang karir yang sangat jelas. Membantu memudahkan tercapainya target perusahaan. Ini manfaat organisasi. Soalnya udah disampaikan di sesi 12. Ya. Kita lihat aja secara dalam. Nah, contoh dari SOP, standar operasional prosedur. Nah, ini secara garis besar ya. Misalnya di bidang marketing, menerapkan prinsip
profesionalisme bekerja. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi sektor dan tanggung jawab industri, menerapkan pedoman, prosedur, dan aturan kerja, mengelola informasi, merencanakan pekerjaan dengan mempertimbangkan waktu dan sumber daya, mengelola kompetensi personal. Lalu melaksanakan komunikasi bisnis, mengidentifikasi penerimaan pesan, membuat pesan bisnis, terus menggunakan media komunikasi yang tersedia, lalu melaksanakan komunikasi bisnis. Ini di sisi marketing ya. Memahami prinsip-prinsip bisnis, menata produk, melaksanakan negosiasi, melaksanakan konfirmasi keputusan pelanggan, melaksanakan proses administrasi transaksi, melakukan penyerahan dan pengiriman. Ini kompetensi dasar itu merupakan turunan dari standar kompetensi. Ya, menata produk, kompetensi dasarnya mendeskripsikan perencanaan visual, ya. Sekarang udah eranya digitalisasi, eranya visual. Ya, rata-rata orang tuh, apalagi generasi sekarang ya, lebih suka untuk melihat gambar, video, visual gitu. Menata display produk, menjaga display produk agar tetap sesuai dengan standar perusahaan dan perencanaan. Lalu memberikan tanggapan terhadap keberatan dari calon pelanggan. Itu kalau di sisi negosiasi. Ya, kan negosiasi namanya juga. Biasanya ada penawaran, ada tanggapan, dicari win-win solution-nya. Melakukan proses tawar-menawar dengan calon pelanggan, memotivasi keyakinan calon pelanggan. Nah, ini orang pemasaran, mungkin yang konsentrasi pemasaran, harus mendalami, ya, membujuk customer gitu. Meyakinkan calon pelanggan, calon customer. Lalu yang ke-10 melaksanakan penagihan pembayaran. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi klausula perjanjian, melakukan kontak dengan pelanggan, melakukan proses penagihan pembayaran. Ya, kunci dari penagihan ya. Kalau Bapak tahu ya, selama di BRI nanganin kredit bermasalah itu ada 2 kuncinya. Yang pertama, itikat baik dari customer. Yang kedua, prospek usaha ke depan. Jadi, kalau kita mau nagih ya ke customer, kan kita tuh bankers gitu ya. Ada nasabah macet. Biasanya kita on the spot langsung ke lapangan, diskusi gimana prospek usaha ke depannya, ada apa yang mau dikerjakan gitu. Terus mulai dari dilihat itikatnya gimana untuk menyelesaikan kredit atau pembayaran, dilihat itikatnya. Di cara komunikasi, dia kalau WhatsApp misalnya sering bales, kalau nanya kabar bales, gitu. Jadi kuncinya 2 sebetulnya. Itikat baik serta prospek usaha ke depan. Ya. Untuk melakukan penagihan pembayaran. Nah, rata-rata marah sekarang tuh yang orang-orang nagih ya atau debt collector atau yang lainnya ya,
terjun ke lapangan, tapi nggak menguasai eh, teorinya nggak tahu, cara kerjanya nggak tahu. Jadi kalau nagih itu dengan cara kasar gitu, perebutan secara paksa misalnya, padahal itu nggak boleh. Ya, kayak debt collector yang mata elang yang kayak gitu tuh. Kalau kita sebagai eh, orang yang nagih ya, atau di dunia perbankan ada namanya RPKB, restrukturisasi kredit bermasalah. Kuncinya cukup dua, itikat baik dari customer sama prospek usaha ke depan. Nah, kalau eh, dua faktor itu terpenuhi, barulah kita eh, melakukan restrak. Restrak mau penambahan jangka waktu atau pengurangan denda berjalan, bunga berjalan itu dibicarakan dengan atasan kita. Ya, cari solusi terbaiknya. Nggak boleh kita memaksa mengambil barang orang lain dengan kekerasan. Oke, mungkin cukup di sesi yang ke anggaran. Ya, lanjut